Ya Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami bersyukur oleh karena ada Engkau yang selalu hadir di dalam kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menopang kami, Engkau memberi kami hikmat, dan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami boleh memandang kepadamu dan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu yang menjadi tujuan hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kehidupan kami dari kebinasaan yang kekal. Engkau telah membawa kami di dalam kerajaan-Mu, dan di dalam dunia ini kami bersyukur oleh tangan-Mu yang kuat, kami tetap teguh berdiri di dalam iman kami. Firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu Engkau memuaskan dahaga kami. Penuhi hati kami dengan sukacita, penuhi hati kami dengan penghiburan, kekuatan. Kuduskan hati kami, agar kami senantiasa menjadi penyembah-penyembah yang sejati di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kami seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema, yaitu taat itu berharga. Dan kita akan langsung membuka Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tadi waktu Ibu Melani bersaksi dan di dalam salah satu bagian dari kesaksian dari Ibu Melani mengatakan bahwa saya di sini karena saya belajar taat, dan tema saya tidak pernah saya sampaikan ke Ibu Melani, dan saya pikir adalah bagian dari pimpinan Roh Kudus di dalam ibadah kita. Tema yang saya bawakan pada pagi hari ini yaitu taat itu berharga. Tentunya kita perlu memahami bahwa ketaatan di dalam konsep iman Kristen itu berbeda dengan ketaatan yang dipahami oleh non-Kristen di dalam kesalehan mereka kepada yang mereka sembah. Kesalehan atau ketaatan seorang Kristen adalah respon iman atas apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, lalu berbuahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu bukan sebagai usaha, upaya agar kita diterima oleh Allah, agar kita dikenan oleh Allah. Ketaatan adalah sebagai buah dari iman yang hadir di dalam diri orang percaya. Dan ketaatan seorang Kristen tentunya berpusat kepada Allah, teosentris. Artinya bahwa segala yang diperbuat, segala yang dipikirkan, segala yang dirasa, disesuaikan, di mana hal itu dapat mencerminkan karakter Allah. Dan itu yang kita sebut sebagai memuliakan Allah, memancarkan kemuliaan Allah. Ketaatan kita sebagai orang Kristen adalah buah dari persekutuan kita, kesatuan kita, kesatuan yang nyata dan mistis di dalam Kristus Yesus. Kita mau taat kepada Tuhan juga adalah sebuah bagian dari pengudusan natur kita atau tabiat kita yang sudah tercemar. Itu sebabnya kita perlu menguduskan diri setiap hari. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kedudukan kita, posisi kita, identitas kita adalah orang-orang kudus. Tapi tabiat kita masih belum sempurna sepenuhnya. Nanti baru sempurna kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya, dan natur kita di sana, tabiat kita menjadi sempurna. Maka ketaatan adalah bagian dari proses pengudusan hidup setiap hari. Tabiat kita yang telah tercemar karena dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam. Dan ketaatan, sebelum kita masuk pada teks yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, menentukan
seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Kita dapat berkata kepada Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, itu ibarat kita menggombal. Tidak ada artinya. Karena kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar afeksi, bukan sekedar perasaan rohani. Tapi adalah sebuah sikap hidup yang memancarkan buah-buah kebenaran yang kita tahu, lalu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dan ada sebuah frasa yang sering umum kita kenal. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat orang berdosa. Waktu lalu saya terinspirasi karena ada hamba Tuhan yang membagikan renungannya di media sosial dan saya mencoba mempelajarinya. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah sahabat orang berdosa. Yang justru Yesus katakan di Alkitab, kalau engkau melakukan perintahku, maka engkau adalah sahabatku, dalam Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jikalau, berarti itu bersyarat. Kita diakui sebagai sahabat Yesus kalau kita melakukan perintahnya. Lalu sebutan sahabat kepada orang berdosa, sahabat orang berdosa muncul kapan? Itu adalah tuduhan pemimpin agama Yahudi yang menyudutkan pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yang memfitnah pelayanan Yesus. Karena ada konsekuensi daripada tuduhan yang dilontarkan kepada Yohanes Pembaptis dan juga kepada Yesus saat itu. Tuhan Yesus memang bergaul dengan orang berdosa dalam pengertian bahwa ia tidak menolak mereka. Ia datang untuk memanggil mereka agar mereka berubah, bertobat, taat kepadanya, menjadi pengikutnya. Ketika ia berjumpa dengan orang berdosa, ia katakan dosamu diampuni. Dan mulai saat ini jangan berbuat dosa lagi. Dan kepada murid-muridnya Yesus berkata, kalau engkau melakukan perintahku, kau akan menjadi sahabatku. Kembali kepada teks yang kita pelajari pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari. Biarlah kita didorong, belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Karena setelah kita tahu bahwa taat itu sungguh berharga. Dalam perikop yang kita baca ini adalah salah satu peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini dapat dikatakan sebagai mujizat. Dan mujizat ini terjadi di sekitar Danau Galilea. Karena Yesus tinggal dekat Danau Galilea, yaitu di Kapernaum. Ia hijrah dari Nazaret ke Kapernaum setelah ia mendengar, ia pindah dari Nazaret ke Kapernaum setelah ia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap. Lalu dapat dikatakan bahwa Kapernaum ini merupakan markas utama dari pelayanan Tuhan Yesus. Danau Galilea ini seringkali digambarkan sebagai simbol dari kehidupan rohani yang tidak hanya menerima aliran air, tapi juga keluar memberi diri. Mengapa demikian? Karena Danau Galilea ini bukan danau tertutup. Itu berbeda dengan Laut Mati. Jadi air di Danau Galilea didapatkan atau berasal dari Gunung Hermon. Lalu dialirkan melalui
sungai Yordan Hulu, lalu jatuh ke Danau Galilea. Jadi Danau Galilea ini semacam waduk alami yang besar. Lalu dari Danau Galilea, air itu mengalir ke sungai Yordan hilir, lalu jatuh ke Laut Mati dan hanya sampai berakhir di situ. Dan kita tahu juga, mujizat-mujizat yang paling banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus terjadi di sekitar Danau Galilea ini. Dan ketika Yesus sedang menyelusuri Danau Galilea, ada banyak orang, kalau kita melihat dalam teks ini, orang berbondong-bondong untuk datang. Datang untuk apa? Mau mendengarkan firman Allah. Itu tujuan mereka yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam teks ini. Jadi dapat dikatakan mungkin kalau saat ini, kalau Yesus hadir mungkin di zaman digital, salah satu influencer, banyak followernya, banyak pengikutnya. Dan dia tidak hanya punya banyak pengikut, tapi ia punya dampak yang begitu besar, pengaruh yang sangat signifikan di dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Israel. Lalu karena Tuhan Yesus mau mengajar orang banyak yang berbondong-bondong datang untuk mau mendengarkan firman Allah kepadanya, ia minta Simon untuk menolak sedikit, agak jauh sedikit perahu dari Simon, agar ia bisa lebih leluasa, mungkin barangkali bisa lihat lebih banyak orang menangkap suaranya ketika ia mengajar di atas perahu. Dan setelah ia mengajar, ia berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah lebih dalam lagi. Itu setelah dia mengajar, memberitakan firman Allah kepada orang banyak di pantai atau di Danau Galilea. Tapi apa kata Simon pada ayat kelima? Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Sepanjang malam kami telah bekerja keras. Itu artinya mereka baru pulang untuk mencari ikan. Tetapi tidak menangkap apa-apa. Kemudian lanjut. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Namun karena perkataanmu, karena perkataan Yesus yang memerintahkan dia untuk bertolak lebih dalam, aku akan menebarkan jala. Secara manusiawi, hikmat manusia kita, tentu ini tidak masuk akal. Tapi kalau secara hikmat keilahian, hikmat rohani, kalau kita percaya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, baginya tidak ada yang mustahil, maka kalau Tuhan Yesus sudah perintahkan, bertolaklah, maka hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Dan kita tahu Simon, Yakobus, dan Yohanes adalah nelayan profesional. Orang yang bekerja keras. Mereka baru saja selesai bekerja semalaman. Dan waktu itu ketika Tuhan perintahkan Simon adalah waktu siang hari. Tentunya bukan waktu yang ideal untuk menangkap ikan. Dan mereka sudah membersihkan jalannya pada ayat kedua. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya mereka sudah siap pulang. Tapi ketika Tuhan perintahkan untuk menebarkan jala, Simon taat. Firman Tuhan memang mengatakan kepada kita, kita harus berusaha
mengerti, memahami kehendak Tuhan. Itu artinya membutuhkan rasionalitas untuk memahami apa sih yang Tuhan mau atas hidup saya. Dan melalui prinsip-prinsip, nilai-nilai firman Tuhan, kita terapkan di dalam konteks kehidupan kita. Petrus taat kepada Tuhan. Dan sebagai hasilnya dalam ayat ke-6, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai mau koyak jala mereka. Bahkan sampai memanggil perahu yang satunya lagi untuk datang membantu. Perahu itu diisi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Di sini kita melihat bahwa taat itu berarti menyerahkan seluruh kendali hidup kita kepada Kristus. Bukan pada hikmat manusia, pada diri sendiri, pada ketidakmampuan, pada kegagalan-kegagalan yang kita alami. Taat berarti membiarkan Tuhan Yesus memimpin hidup kita, bahkan di area keahlian dan pengalaman kita. Dan iman kita tumbuh ketika kita mendengarkan dan merespon firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, ketaatan kita diuji. Saat di mana ketika di tengah kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus, namun kita masih mau bilang kepada Tuhan, atas perkataanmu itu Tuhan, aku akan melakukannya. Simon katakan, aku akan menebarkan jalaku. Kita punya konteks hidup masing-masing, panggilan hidup masing-masing sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita melihat di sini kebenaran penting mengapa tema kita pada pagi hari ini, taat itu berharga, yaitu next. Taat itu mendahului mujizat. Taat mendahului mujizat. Sebelum mujizat terjadi, ada langkah iman, ada ketaatan dari seorang Simon. Tentunya mujizat bukan hasil usaha manusia, tapi buah dari ketaatan, mau dengar-dengar apa yang Tuhan katakan. Petrus gagal semalaman, namun ketika ia taat kepada firman Tuhan, ia berhasil saat ia percaya kepada Tuhan. Ketaatan seringkali memang tidak masuk akal secara logika. Dalam konteks tertentu, dalam setiap kita mungkin berkata kepada Tuhan, banyak cara yang sudah saya perbuat Tuhan. Dan ada mungkin pesan-pesan yang sifatnya adalah pimpinan Tuhan melalui iluminasi Roh Kudus dalam hati kita. Tuhan perintahkan kita untuk melakukan itu. Dan yang Tuhan mau adalah sikap tunduk, taat kepada Tuhan. Bukan merasionalisasi segala macam alasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Rasio kita pakai untuk mencari, memahami kehendak Tuhan. Tapi setelah kita memahami kehendak Tuhan, rasio kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Bukan merasionalisasi segala macam alasan untuk berkata kepada Tuhan, saya tidak mau melakukan itu, Tuhan. Apakah kita lebih taat kepada Tuhan atau lebih taat kepada kegagalan-kegagalan kita? Atau hikmat kita sebagai manusia? Cobalah kita melihat pada kekuatan Allah. Kalau kita benar percaya kepada Dia, sebagai pencipta segala sesuatu dari yang tidak ada malah menjadi ada.
dan yang terus menopang dunia ini tetap eksis di dalam pemeliharaan ciptaannya. Dan seluruh molekul tidak ada satupun yang terlepas dari pandangannya. Kalau itu yang menjadi dasar kita, dasar keyakinan kita, tidak terlalu sulit untuk taat kepada Tuhan, sekalipun kita memandangnya sepertinya tidak masuk akal secara manusia. Tuhan cuma mau kita taat kepadanya. Relakah hati kita, maukah hati kita taat kepada Tuhan? Apa pesan Tuhan hari ini dalam hidup kita sehari-hari? Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pergumulan kita, apa pesan Tuhan di sana? Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, nilai-nilai kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran. Apakah kita mau taat kepada Tuhan atau mau memakai berbagai alasan untuk menghindari pesan Tuhan kepada kita setiap pribadi ketika kita diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan, makin hari kepekaan itu mulai tumpul. Orang-orang percaya dipanggil untuk menguduskan diri, hari ke hari perbarui, untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan melaluinya adalah salah satunya ketaatan kepada Tuhan. Di balik setiap langkah ketaatan, tersembunyi berkat yang begitu besar yang dijanjikan kepada Tuhan, yang janjikan Tuhan kepada umatnya. Tidak hanya di perjanjian baru, bahkan di perjanjian lama. Banyak janji-janji Tuhan yang bersifat bersyarat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu kan bersyarat. Diberkati kalau mengandalkan Tuhan, kalau mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan yang lain, malah hasilnya adalah kutukan. Saya sedang tidak mengajar bagi kita tentang teologi kemakmuran di sini. Kita mau Tuhan melakukan bagiannya atas hidup kita, tapi kita tidak bersedia taat. Bagaimana bisa kita mengalami kuasa Tuhan sepenuhnya terjadi melalui hidup kita? Dalam perjanjian lama ada Musa yang karena taat pada perintah Tuhan, Tuhan katakan, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Dan apa yang terjadi, laut terbelah. Keluaran 14 ayat 16. Tidak memerlukan apakah kita secara manusia bisa menerima perintah itu atau tidak. Tugas kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Janda di Sarfat, tepungnya tidak habis dan minyaknya tidak berkurang sepanjang musim kelaparan. Karena ia taat kepada Elia sebagai seorang nabi Tuhan. Ketika ia berkata, buatkan dahulu bagiku sepotong roti kecil. Lalu siapa lagi? Naaman sembuh dari kusta ketika Nabi Elisa menyuruhnya mandi 7 kali di sungai Yordan. Hal-hal yang secara manusia itu tidak masuk akal perintah itu. Meski Naaman sempat ragu, lalu kemudian ia menuruti perintah itu. Yerikho runtuh. Karena Tuhan menyuruh bangsa Israel berkeliling kota selama 7 hari. Dan di perjanjian baru, ada banyak yang dikerjakan Tuhan Yesus. Dan selalu didahului oleh sikap taat. Air menjadi anggur di Kana, karena Tuhan perintahkan untuk mengisi tempayan-tempayan untuk diisi penuh. Orang buta yang disembuhkan ketika Tuhan perintahkan, pergilah basuh dirimu di kolam Siloam. Lalu ia pergi dan dia disembuhkan Tuhan. 10 orang kusta cuma dikatakan pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka pergi lalu di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Semua itu menandakan kepada kita dengan jelas bahwa mujizat mendahului ketaatan. Ketaatan mendahului mujizat.
Kita mengharapkan hal-hal besar terjadi dalam hidup kita, dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak siap untuk taat, untuk menampung pesan Tuhan bagi setiap kita, bagaimana kita masih mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita? Saya pun percaya bahwa mujizat yang paling besar yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ketaatan mendahului mujizat. Dan yang kedua, ketaatan mendahului pelayanan. Dalam ayat ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Karena setelah Simon menyaksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, lalu ia mulai merenungi kehidupannya dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketaatan mendahului pelayanan. Kita mungkin melakukan pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu dipandang Tuhan sebagai bentuk melayani Dia. Kalau itu tidak lahir dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau itu hanya lahir karena sekedar sebagai orang yang bisa dianggap sebagai memiliki moral yang baik, etika yang baik. Orientasi kita adalah pengakuan sosial. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Agar perbuatan, agar apa yang saya lakukan itu benar-benar memancarkan karakter Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketaatan mendahului pelayanan. Tuhan berkata, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Tuhan memakai mereka yang tunduk, bukan mereka yang sempurna. Itu sebabnya kenapa ia mendekati orang-orang yang banyak yang serba kekurangan. Bahkan orang-orang berdosa ia tidak menolak mereka. Ia mau memakai mereka apabila mereka merespon, apabila mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan sekedar karena mereka memiliki kemampuan diri. Ia mau memakai mereka karena mereka rela. Mau tunduk kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita mengingat peristiwa Saul dalam gambar ini, mengapa Saul ditolak oleh Tuhan? Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 24 dia dikatakan, ia mendengarkan suara rakyat lebih daripada suara Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam konteks yang sama, dalam peristiwa kehidupan Saul, 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. Ketaatan sebab pemberontakan sama seperti dosa bertenung dan kedegilan sama seperti menyembah berhala. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Dan pada akhirnya Tuhan menyebut Saul sebagai orang bodoh. Bukan karena dia tidak memiliki kecerdasan intelektual. Bahkan ia sedang berupaya bagaimana bisa melewati masa krisis yang sedang dia hadapi di depan. Ia mencoba melakukan apa yang menurut versi terbaiknya adalah solusi satu-satunya. Tapi Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14.
Engkau telah berlaku bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu. Saul lebih mengedepankan hikmat manusia duniawinya daripada hikmat Allah sendiri. Daripada taat kepada Allah sendiri. Dan panggilan murid-murid dalam perikop yang kita baca itu berawal dari pengalaman ketaatan Simon. Tuhan meneguhkan panggilannya karena sebelumnya mereka hanya mengikut Yesus karena mendengarkan dari Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah. Lalu mereka mengikut Yesus. Dan dalam peristiwa ini Tuhan meneguhkan pelayanan mereka, panggilan mereka. Tuhan memakai orang yang tunduk, bukan yang paling mampu. Bukan orang yang paling sempurna. Orang yang mau berserah dan mau berkata kepada Tuhan, ini hatiku Tuhan, saya mau taat. Apa pesan Tuhan? Saya pikir kita semua tahu berbagai firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya perlu kita terapkan dalam setiap aspek hidup kita, konteks kita masing-masing. Dan yang ketiga, minta tolong next. Taat mengubah arah hidup. Ya, ketaatan mengubah arah hidup. Dalam ayat 11, sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ketaatan membawa perubahan pada arah kehidupan. Dari nelayan ikan menjadi penjala manusia. Yang tadinya berfokus pada diri sendiri, sekarang berfokus pada kehendak Allah. Kemana Tuhan mau membawa saya? Apa yang perlu saya lakukan? Kristus tidak hanya ingin memberkati hidup kita. Ia memanggil kita agar kita mengikut Dia. Kita meninggalkan jalan lama kita. Cara hidup lama kita. Melangkah ke misi baru. Ke hati Tuhan Yesus dalam hidup kita. Setiap langkah ketaatan yang Tuhan perintahkan bagi setiap kita dalam konteks hidup kita, pekerjaan, usaha, keluarga, pendidikan, membuka jalan menuju panggilan yang lebih dalam bersama dengan Kristus. Mengubah arah hidup kita yang tadinya untuk kemuliaan, untuk kepuasan diri kita semata, berbalik menjadi untuk kemuliaan Tuhan saja. Taat bukan sekedar tindakan, melainkan sikap hati yang berserah di setiap area kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik di tengah kegagalan kita, keberhasilan kita, maupun ketidakpastian. Ketaatan adalah jalan menuju pengenalan yang benar akan Kristus dan kehendaknya bagi kita. Kita boleh belajar banyak tentang firman Tuhan, tapi kalau hati kita tidak tunduk, tidak taat kepada Tuhan, kita tidak akan masuk di dalam rancangan Allah agar kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Taat itu berharga, karena kita belajar taat mendahului mujizat. Ketaatan mendahului pelayanan. Dan ketaatan mengubahkan arah hidup kita. Memang tidak mudah, butuh pengorbanan, butuh kerendahan hati. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan kita, maukah kita taat kepada Dia? Maukah kita mempercayai Tuhan daripada diri kita sendiri? Maukah kita mempercayai Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan?
Atau kita mau berkata, karena Tuhan yang perintahkan, aku mau melakukannya Tuhan. Dan teladan yang paling besar, paling tinggi adalah Yesus yang telah mati. Ia taat sampai mati di kayu salib. Demi kita, supaya kita bisa memperoleh hidup kekal dan diselamatkan. Ia telah memberi hidupnya bagi kita. Masakan apa yang menjadi pesan Tuhan tidak mau kita respon. Kita tidak mau menjawab panggilan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Engkau senantiasa setia. Engkau menuntun kami. Engkau menguatkan kami. Roh Kudus-Mu hadir memperdengarkan suara firman-Mu, menerangi jiwa, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami. Tuhan, kami tahu keterbatasan kami. Karena itu kami membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Kami membutuhkan keberanian daripada Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan mengendalikan hidup kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami. Biarlah Engkau makin besar atas hidup kami. Beri hati yang rela untuk taat kepada Engkau. Dan kami akan melihat perbuatan besar yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Dan hingga waktunya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami boleh bersuka cita bersama di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.